welcome back to Property in Focus episode yang ke-6. Tim Millennials udah mulai siap investasi belum sih? Investasi jangka panjang itu bisa berarti investasi emas, tabungan deposito, reksadana, saham, ataupun investasi properti. Nah, hari ini kita bakal bahas poin yang terakhir, yaitu investasi di dunia properti. Siapa bilang sih punya rumah itu sulit? Tim Millennials bisa banget punya dream home yang Tim Millennials sudah inginkan sejak lama. Nah, maka dari episode ini spesial buat Tim Millennials yang mau mulai investasi dunia properti lewat kredit kepemilikan rumah. Nah, hari ini Angel kedatangan tamu bersama Bu Ike dari Bank Permata Syariah. Dan hari ini Bu Ike bakal berbagi tips and trik buat tim millennials yang mau mulai investasi di dunia properti dan melalui Bank KPR. Nah, selamat siang Bu Ike. Selamat siang. Kita pakai masker biar safety. Iya, ya, Bu, betul. Ya? Okay. Harusnya pakai facial juga ya, iya, tapi biar tutupan. terlalu inilah ya. Iya, Gimana Bu, ini? Angel mau tanya nih, kalau misalnya nih tim millennials mau mulai KPR, dokumen-dokumen apa aja sih Bu yang diperlukan? Misalnya seperti KTP atau KK gitu. Untuk yang sudah menikah ataupun belum menikah Bu ini. Ini kita fokuskan kepada dokumen untuk pengajuan KPR ya. Benar. Kalau untuk karyawan sama wirausaha memang ada perbedaannya. Jadi misalkan kalau milenial, anak-anak milenial zaman sekarang mungkin kerja, itu dia biasanya kalau data pribadi hampir sama, misalkan kopi KTP, kalau yang sudah menikah ya kopi KTP suami istri, kemudian KK, kartu keluarga, kemudian akta nikah kalau yang sudah menikah. Kalau yang belum menikah, nanti kita backup dengan surat keterangan belum menikah dari kelurahan, tapi itu bisa menyusul pada saat setelah ACC dari bank keluar. Kemudian yang terakhir yang penting itu NPWP. Biasanya kan kadang nasabah nggak perlu NPWP ya Bu Ike, atau masa sih apa perlu NPWP itu? Padahal sebenarnya kalau dari Bank Indonesia aturannya adalah peminjaman di atas 50 juta wajib pakai NPWP. Jadi memang kalau misalkan mau yang lebih gede pinjamannya itu harus disertakan, dan NPWP itu pembuatannya cukup gampang kok, nggak sampai 1 hari dan bisa dibuat secara online. Oh gitu. Begitu. Kemudian masuk ke data keuangan. Kalau karyawan, biasalah kita harus ada surat keterangan kerja dari perusahaan yang tempat kita bekerja. Slip gaji, kopi 3 bulan terakhir, kemudian rekening payroll 3 bulan terakhir. Oke, seperti itu. Koran ya itu ya. Jadi rekening penerimaan gaji. Tidak harus di bank yang diajukan KPR. Misalkan payroll gajinya dia maju KPR di Permata nih, gajinya melalui Mandiri. Ya rekening Bank Mandiri itu yang kita minta print out-nya 3 bulan terakhir. Gitu. Seperti itu. Kemudian kalau wirausaha nih, itu rekening usaha atau perputaran usahanya baik itu giro maupun tabungan juga 3 bulan terakhir, serta izin-izin usahanya. Seperti itu. Kalau misalkan dari jaminan sama nih, dari karyawan maupun wirausaha kita butuh kopi sertifikat, kopi IMB sama kopi PBB rumah yang akan dibeli. Oh gitu. Seperti itu. Nah Bu Ika, KPR ini kan ada macam-macam, apa aja sih macamnya? Yang termasuk KPR itu ada banyak C, jadi luas ya. Mungkin masyarakat masih belum tahu yang termasuk KPR tuh apa aja lingkupnya. KPR itu yang pertama kita cover jual beli. Jual beli ini apa aja? Rumah bisa, second maupun primary, ruko bisa, kemudian apartemen. Dulu sebelum tahun 2013 villa mungkin termasuk, tapi setelah itu dari BI ketentuannya kita tidak bisa untuk KPR villa, dan itu juga bergantung dari masing-masing kebijakan bank. Kemudian kita juga bisa menerima masyarakat yang menjaminkan sertifikat untuk dapat dana tunai, namanya multiguna, itu juga bisa masuk kategori KPR. Kemudian misalkan C Angel punya KPR sudah jalan di bank lain, sebelumnya sudah jalan 5 tahun, 3 tahun, dipindahkan ke kita supaya
rate-nya tuh bisa lebih rendah, kemudian dapat dana tambahan, namanya take over dan top up. Seperti itu sih. Jadi memang banyak segmentasi dari KPR itu sendiri tergantung kebutuhannya masing-masing. Seperti itu. Nah, nih Bu Angel mau tanya, kalau misalnya ada tim milenials yang mau mulai majukan KPR, apa aja sih ketentuan-ketentuan supaya KPR ini bisa di ACC? Yang pertama mungkin melengkapi data yang tadi saya sebutkan. Kemudian kalau setelah masuk ke sistem biasanya kita harus BI checking dulu. BI checking. Apa sih BI checking itu? Kita biasanya cek ke sistemnya Bank Indonesia, apakah debitur dan juga istri atau debitur yang single ya, kita cek apakah dia punya fasilitas di bank lain pinjaman. Mau itu kartu kredit, KTA, KPR atau modal kerja, statusnya bagaimana sih, pembayarannya lancar atau tidak. Kalau lancar, kita lanjut ke proses selanjutnya yaitu appraisal jaminan. Tapi kalau misalkan tidak lancar, nah kategori tidak lancar ini sebenarnya masing-masing bank juga punya pakem sendiri-sendiri. Khususnya kalau di Bank Permata itu call 2 lebih dari 29 hari itu sudah tidak lancar. Oh gitu. Kalau misalkan dia call 2 kurang dari 29 hari, kita masih bisa tolerir. Nah, itu kita tanyakan, kenapa? Kadang kan ada nasabah yang bilang, Bu Ike, kartu kredit saya ini dipakai orang. Kadang bank itu kan, wah saya ini kan nggak ngelihat itu dipakai siapa. Yang kita tahu adalah kartu kredit itu terdaftar atas nama debitur yang bersangkutan. Sehingga kalau misalkan memang tidak dipakai, biasanya kita minta surat pernyataan dari bank bersangkutan bahwa memang kartu kredit itu apakah dicuri atau memang dibobol dengan orang lain, seperti itu. Kalau misalkan tidak, ya terpaksa kita tidak bisa lanjut. Betul. Lalu mungkin dari gaji nih Bu, katanya kan dengar-dengar nih kalau misalnya KPR harus setengah gaji atau sepertiga gaji, itu gimana Bu? Itu pun juga demikian sama C. Jadi dari masing-masing bank itu ada ketentuan-ketentuan masing-masing. Kalau dari bank kami, contohnya misalkan kita itu angsurannya itu tidak boleh lebih dari 1/4. Oh, dari 1/4 gaji, lebih kecil. Cuman kita juga ada tiering nih. Misalkan gajinya ada tiering 10 juta, kemudian 15 juta sama 25 juta. Itu ada masing-masing tiringnya yang mungkin kita bisa jelaskan secara personal ke nasabah. Oh gitu. Seperti itu. Nanti kita istilahnya edukasi lah ya ke mereka. Kalau mereka gajinya berapa, kan kadang itu private and confidential. Jadi kita biasanya ngobrol, Bu, mohon maaf nih, di rekening itu berapa sih transfer gaji setiap bulannya? Oh sekian. Adakah pinjaman di bank lain? Kadang soalnya nasabah itu bilangnya nggak ada meskipun ada. Nah kita akhirnya BI checking terlebih dahulu supaya memastikan benar nggak sih interview kita dengan nasabah dengan data yang ada. Nah dari situ nanti kita bisa kalkulasi. Gitu. Nah Bu Ike, Angel mau tanya nih, kalau misalnya sudah di ACC, di approval KPR-nya, lalu biaya-biaya apa aja sih Bu yang timbul? Kalau di konvensional itu memang ada biaya provisi, admin, kemudian asuransi jiwa, asuransi kebakaran dan notaris. Tapi kalau di syariah itu provisi kita tidak ada. Oh gitu. Jadi hanya administrasi, asuransi jiwa, asuransi kebakaran dan biaya notaris. Itu tergantung nominalnya ya. Tergantung nominal plafon pinjaman, kemudian jangka waktu. Soalnya kan kita kalau asuransi jiwa kredit itu mengcover sampai dengan jatuh tempo pinjaman. Dan semua biaya tersebut dibayar hanya satu kali di depan. Oh gitu. Seperti itu. Nah Bu Ika, setelah biaya-biaya yang timbul tadi, lah keuntungannya dari mengambil KPR di bank konvensional dan bank syariah itu apa aja sih? Kalau dari bank konvensional dan bank syariah memang ada plus minusnya masing-masing. Kalau di bank konvensional mungkin memang biaya agak sedikit lebih banyak karena di sana ada biaya provisi dan ada juga biaya admin selain dari asuransi jiwa, asuransi kebakaran maupun notaris. Tapi kalau di bank syariah itu hanya biaya admin saja, tidak ada biaya provisi. Oh, gitu. Bedanya sih di situ. Kemudian untuk loan to value atau plafon pinjaman yang bisa diajukan memang lebih besar di bank syariah karena kita bisa cover sampai dengan 90% dari nilai appraisal. Kalau di bank konvensional kan 80%. Betul. Benar. Itu sih plus minusnya di bank konvensional maupun syariah. Coba kalau boleh saya tambahkan di sini, kalau di bank konvensional memang kan ada pilihan untuk rate. Dia biasanya fix berapa tahun, kemudian floating. Atau mungkin ada yang transparan juga. Tapi kalau di syariah dari awal sampai akhir itu udah jelas. Jadi misalkan fix berapa tahun, kemudian setelah itu berapa rate-nya, dan itu kita tampilkan atau kita tuangkan di perjanjiannya.
seperti itu. Jadi kita lebih jelas dari depan sampai belakang seperti itu. Jadi nggak ada yang namanya floating. Benar. Ya betul. Karena di syariah memang tidak boleh kan, nggak jelas tuh kan nggak boleh. Syariah itu harus jelas seperti itu. Nah, Bu Ike, Angel mau tanya nih, kalau misalnya tim millennials mau beli rumah yang masih dijaminkan di bank lain, itu gimana sih, Bu? Oh, bisa banget. Jadi misalkan kita biasanya memang cek ke bank bersangkutan apakah memang sertifikat dan IMB-nya itu memang benar dijaminkan di bank tersebut. Kemudian kita proses normal seperti yang dari awal tadi kita jelaskan. Ketika nanti kita sudah ACC, baru kita akan koordinasi dengan bank yang bersangkutan. Berapa sisa nominal pinjaman di sana, itu yang kita nanti lunaskan ke sana. Seperti itu. Take over ya, Bu? Take over jual beli namanya. Jadi istilahnya penjual masih ada sangkut paut pinjaman di sana, tapi dibeli oleh nasabah yang KPR-nya ke kita. Itu namanya take over jual beli. Seperti itu. Itu hanya kita loh, C, yang bisa. Hanya kita. Jadi Permata, sekalian ya? promo ya kita ini ya. Iya. Tim millennials kalau misalnya mau KPR boleh kontak ke Bu Ika, nanti Angel kasih nomor teleponnya Ada ya. nomor teleponnya di bawah ini. Nah, Bu Ika, di tahun 2020 nih ada promo apa aja sih yang tim millennials bisa dapatkan? Kalau di Bank Permata sendiri, jika tim millennials itu mau beli rumah dari developer yang sudah kerjasama dengan kita, promonya adalah rate kami 6,5%, fix 3 tahun pertama, kemudian SPIS rate plus 5. Kalau misalkan tim millennialsnya beli dari rumah secondary, misalkan rumah ini sudah atas nama perorangan ya, sertifikatnya itu kita di angka rate-nya 6,99 fix 3 tahun. Setelah itu SPIS rate plus 5%. Ya, bedanya itu, promonya itu. Dan di kita juga ada produk dan program-program yang bisa mendukung supaya KPR-nya goal nih, misalkan dari sisi normal yang tadi kita bicarakan untuk perhitungan income ratio kepada angsuran. Kemudian kalau misalkan take over, itu kita ada produk yang namanya PIM. Jadi kita hanya melihat sisi angsuran dari bank sebelumnya. Kalau lebih besar daripada angsuran yang di kita setelah take over, itu bisa langsung auto approval. Hanya saja memang syaratnya harus lancar, tidak boleh terlambat 1 hari pun. Nggak boleh Seperti nunggak itu, ya. betul, nggak boleh nunggak. Itu aja sih dari kita. Oke, jadi gitu ya Bu Ike ya. Ya. Nah, buat tim millennials yang mau coba investasi di dunia properti, boleh banget melalui jalur KPR ini dan boleh banget dibantu sama Bu Ike. Siap. Nanti nomor teleponnya boleh Angel pasang di bawah. Boleh. Dan pastinya bakal di ACC ya Bu ya. Saya bantu sampai ACC. Dibantu sampai ACC, mantap nih tim millennials. Oke, see you next episode. Dah. Buat tim millennials yang belum nonton episode sebelumnya, please jangan ditonton karena bisa bikin tim millennials ketagihan beli rumah. Tapi kalau tim millennials penasaran dengan rumah terkeren di Surabaya, boleh klik di sini ya.